Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Malaysia dan Amerika adalah surganya para imigran. Kedua negara tumbuh dan dewasa bersama dalam balutan aneka warna suku bangsa. Mereka adalah bangsa yang telah matang dan dewasa dalam menghadapi setiap perbedaan etnis dan agama, sehingga tidak ada dalam kamus mereka kata xenofobia, sebab mereka telah biasa berasimilasi dalam keterasingan budaya, warna kulit, dan bahasa. Situs kabar.com memuat sebuah artikel menarik berjudul America, Malaysia, and the Immigrant Experience. Amerika, Malaysia, dan pengalaman imigran. Kedua negara tak pelak lagi paling kaya dengan pengalaman bercengkerama bersama para diaspora imigran dari seluruh dunia selama ratusan tahun. Berikut ini kisahnya. Bulan ini cerita sampul kami membawa kita pada kunjungan ke komunitas imigran India di Timur Jauh. Anehnya, ini telah menjadi latihan yang mencerahkan dalam lebih dari satu cara. Kunjungan semacam itu tidak hanya menjelaskan kehidupan kita sebagai orang India Amerika, tetapi yang lebih penting juga menghancurkan beberapa mitos tentang Amerika sebagai surga bagi para imigran. Sejarah dan identitas Amerika sangat erat dengan pengalaman imigran. Tidak ada negara lain di planet ini yang memproklamirkan dirinya lebih kuat sebagai negara para imigran secara kuantitatif. Ini benar, buktinya ada di puding. Orang-orang dari seluruh dunia memang telah menjadikannya rumah mereka dan terus melakukannya. Namun, dapatkah Amerika membuat klaim bahwa ia juga terpenting dalam nilai-nilai yang membuat apa yang benar-benar memenuhi syarat sebagai surga bagi para imigran? Nilai-nilai seperti sikap liberal, terbuka, dan ramah terhadap semua etnis. Riasan yang benar-benar kosmopolitan, sebuah tempat di mana orang-orang dari semua bangsa, tidak peduli seberapa berbedanya penampilan mereka, merasa seperti di rumah. Akankah orang Arab merasa nyaman tinggal dan bekerja di Amerika Serikat dengan pakaian aslinya? Bisakah wanita India berbaju sari bergerak di pedalaman tanpa menarik perhatian? Seberapa alami seorang pirang bermata biru terlibat dalam percakapan dengan wanita berpakaian sari di depan umum, sementara supremasi hukum tentu saja mendukung kebebasan pribadi bagi semua warganya. Amerika hanya asal-asalan dalam mentoleransi perbedaan semacam itu. Budaya arus utama menempatkan permintaan yang jelas pada para imigran untuk kehilangan identitas dan tradisi asli mereka dan melebur ke dalam bubur homogen dari melting pot Amerika. Tidak demikian halnya di Malaysia, negara yang sangat liberal dan kosmopolitan meskipun mayoritas Muslim. Orang India yang pernah tinggal di Malaysia dan Amerika biasanya ragu-ragu dalam menyatakan bahwa dalam hal nilai-nilai zaman baru yang mewakili desa global, Malaysia adalah yang paling ideal. Ini menunjukkan inklusivitas yang tulus, tanpa batasan, dan penerimaan dari semua jenis orang. Selain tiga etnis utama, Malaysia, Cina, dan India, negara ini membanggakan sejumlah besar orang asing lainnya yang semuanya hidup berdampingan sebagai orang Malaysia, tetapi masing-masing dengan warisan dan identitas asli mereka sendiri yang berbeda. Meskipun bahasa Melayu, Cina, dan Tamil adalah bahasa yang dominan, bahasa perdagangan resmi adalah bahasa Inggris. Tidak hanya ada rasa hormat yang sehat terhadap perbedaan, tetapi juga mengakibatkan osmosis budaya sebagai lawan dari singularitas hambar yang dimaksud dengan budaya arus utama Amerika. Contoh osmosis yang kaya seperti itu terbukti di semua bidang kehidupan orang Malaysia. Tradisi India Selatan sering terlihat dalam pernikahan Melayu. Kebiasaan orang Tionghoa memberikan angpau bungkusan merah uang selama festival sekarang menjadi hal yang umum selama Hari Raya Muslim. Relatif, budaya arus utama Amerika bersikap eksklusif, merendahkan, dan dalam bayang-bayang 9/11, bahkan sedikit xenofobia. Ini bukanlah ciri-ciri bangsa yang bersahabat dengan imigran. Namun secara paradoks, ini memang negara di mana banyak imigran berkumpul bersama.
Ada banyak hal yang ditawarkan Amerika. Impian besar Amerika masih menjanjikan, tetapi harga yang dituntut budayanya jika bukan hukum negara adalah penyerahan warisan asli seseorang. Ini adalah paradoks lain bahwa meskipun membiarkan berbagai etnisnya mempertahankan akar asli mereka, Malaysia lah yang memupuk kesetiaan imigran yang kuat. Namodara Chettiar adalah salah satu imigran Malaysia asli yang dikutip di cerita Sampul. Dia pikir dia tidak sendirian dalam mengungkapkan sentimen berikut. Kami mungkin orang India pada intinya, tetapi kesetiaan kami adalah dengan Malaysia. Kami berbagi lebih banyak kesamaan dengan tetangga Cina kami daripada yang kami lakukan dengan orang India yang baru saja direlokasi. Penulis adalah bernama Partiv N. Parekh. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.